Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Poca. Pagi hari ini kakak mau ngajak kita sama-sama yuk kita mau fokus sama Tuhan selama 5 menit ini. Di pagi hari ini kita mau sama-sama ngucapin syukur di hadapan Tuhan. Kita mau nyembah Tuhan, dan biarlah hati Tuhan disenangkan ketika Tuhan melihat kita menyanyi untuk namanya. Dan kita mau sama-sama nyanyiin lagu ini ya, biarlah manis kau dengar. Katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, selama aku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu
Shalom adik-adik semua, apa kabar? Di tahun yang baru ini, baru pertama kali kan ketemu kakak. Jadi kayaknya belum telat kalau kakak bilang selamat tahun baru. Sekalian besok mau tahun baru Imlek ya, buat yang merayakan selamat tahun baru juga. Well, sebelum mulai, kita mau sama-sama berdoa yuk. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Buka telinga kami Tuhan, buat hati kami seperti tanah yang subur, sehingga setiap firman yang masuk jadi benih yang bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, di tahun yang baru ini kakak tetap berdoa supaya kita semua tetap sehat ya, supaya jangan lupa tetap protokol kesehatan kemanapun adik-adik pergi, karena kalau dengar di berita katanya ada virus yang bermutasi dan angka penularannya mulai meningkat. Jadi adik-adik jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap protokol kesehatan. Papa mama kalau lupa diingetin juga, jangan sampai lupa pakai masker, cuci tangan ya. Gitu adik-adik. Oke, hari ini kakak mau cerita tentang Naaman. Adik-adik pernah dengar nggak Naaman? Kalau di Alkitab itu ada di kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Jadi ceritanya, kakak cerita persingkat ya. Jadi ceritanya Naaman itu adalah panglima Raja Aram yang hidup waktu ada Nabi Elisa di Israel. Jadi ceritanya Naaman ini punya penyakit kulit, adik-adik. Jadi dia panglima, tegap gitu ya, pimpinan. Dia punya kekuasaan yang cukup besar di Aram, tapi punya sakit kulit. Nah, sakit kulitnya ini cukup parah. Jadi si Naaman ini merasa tidak nyaman, adik-adik. Jadi ceritanya dia itu cari cara, gimana caranya supaya saya sembuh. Nah, tiba-tiba ada pembantunya Naaman di rumahnya Naaman gitu ya. Itu orang Israel, adik-adik. Nah, si pembantunya ini bilang sama Naaman, Pak Naaman, coba ke tempat saya di Israel. Di negara saya tuh di Israel ada seorang nabi yang terkenal, namanya Nabi Elisa. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit macam-macam. Jadi Naaman mendengar kabar gembira, terus dia minta izin sama Raja Aram. Tuanku Raja, aku mau ke Israel, mau ketemu sama Nabi Elisa, mau didoakan supaya sembuh. Nah, akhirnya Naaman dan seluruh pasukannya pergi ke Israel, membawa barang-barang yang banyak untuk memberikan kepada Elisa. Jadi teman-teman, udah gitu setelah sampai di Israel, Naaman mencari Nabi Elisa. Nah, dia kan panglima yang gagah perkasa, pengikutnya banyak. Nah, terus waktu nyampe ke Nabi Elisa tuh nggak mau keluar, teman-teman, ceritanya dari rumahnya. Dia cuma bilang, kamu kalau mau sembuh, Naaman, kamu harus mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali, katanya. Naaman ini merasa tersinggung, teman-teman, karena dia merasa orang yang punya kekuasaan, orang yang hebat, lalu dia itu nggak mau nurut sama Elisa. Apa-apaan ini? Dia merasa tersinggung, dia merasa Elisa kok nggak mau ketemu saya. Jadi dia itu marah, teman-teman. Nah, cuma puji Tuhan, Naaman ini punya pegawai, pengawalnya dia yang mengingatkan. Nah, pengawalnya ini bilang, Bapak Naaman, kan Bapak Naaman kalau cuma mandi itu kan sesuatu yang mudah gitu. Bahkan Bapak Naaman kan sebelum kesini juga udah siap-siap, kalaupun disuruh sesuatu yang sulit pun bakal mau melakukan. Nah, terus Naaman bilang, tapi kan ada sungai lain yang lebih bersih dan segala macam. Ceritanya Bapak Naamannya tuh marah-marah.
Terus pengawalnya ini bilang, gak apa-apa orang cuma mandi, yang penting kan nanti bisa sembuh. Terus Bapak Naaman mikir-mikir, iya juga ya, apa susahnya sih cuma mandi gitu 7 kali di Sungai Yordan. Nah akhirnya Bapak Naaman ini dia memutuskan untuk taat sama Nabi Elisa. Dia mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali dan mujizat terjadi, teman-teman. Setelah mandi yang ke-7, keluar dari Sungai Yordan, Naaman bersih semua penyakit kulitnya, bersih dari semua penyakit kulitnya. Seperti kulit orang yang mudah kembali. Luar biasa ya, mujizat terjadi ya. Jadi dari sebuah ketaatan, mujizat itu bisa terjadi. Jadi teman-teman, mungkin kita itu kalau dikasih tahu sama ibu, sama miss atau sir di sekolah, sama papa mama di rumah, atau mungkin adik-adik ada yang sama kakek nenek, atau ada yang sama pembantu, ada yang sama mbak, ada yang sama siapapun yang mengasuh. Kalau mereka semua memberitahu hal yang baik, biarpun kelihatannya nggak enak, sebenarnya itu baik buat kita. Misalnya, tapi kadang susah ya, maksudnya kadang yang dikasih tahu baik itu tidak tentu sesuai dengan keinginan kita, adik-adik, benar nggak? Contohnya, mungkin Sir sama Miss di sini pernah cerita tentang ayat Alkitab yang bilang untuk mengasihi musuhmu. Kasihilah musuhmu. Alkitab ya yang bilang ya. Tapi kakak percaya tidak semudah kata-kata untuk mengasihi musuh kita, benar nggak? Ya kan? Nah, tapi ketika kita bisa mengasihi musuh, bahkan Tuhan Yesus pun rela disalib dan tidak melawan musuh-musuhnya ketika disalib. Tapi malah mendoakan ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus bilang apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Memang gak gampang adik-adik. Tapi kita sama-sama berdoa supaya Tuhan memampukan kita untuk melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Karena semuanya pasti baik, semuanya pasti mendatangkan mujizat. Oke? Tetap percaya, tetap taat sama Tuhan, dan kita akan lihat di setiap hidup kita, di setiap musim hidup kita, Tuhan akan membuat mujizat. Oke, gitu aja buat hari ini. Kalau percaya, kita semua akan dimampukan Tuhan untuk menggenapi setiap apa yang jadi bagian kita. Oke, yuk kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih buat sebagian firman-Mu hari ini. Kami berdoa Tuhan, biar Kau yang buat kami bisa jadi pelaku firman yang baik, sehingga kemuliaan-Mu terpancar lewat setiap kelakuan kami, setiap hidup kami Tuhan. Ajar kami selalu taat kepadamu, ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau, dan ke depan kami percaya Engkau selalu sertai hidup kami, selalu memelihara kami, dan kami tidak akan kekurangan Tuhan. Beri kami hikmat untuk melanjutkan pembelajaran hari ini, biar apa yang disampaikan Miss dan Sir kami bisa tangkap dengan kuat, dan kami menjadi lebih pandai Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang,
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.